Untuk kali ini kita kerawuhan seorang budayawan sejati yang tidak asing lagi di media, baik di elektronik maupun di media yang lain. Beliau adalah Bapak Marsam Mulyo Atmojo. Jika keliru sedikit dalam Sugeng dalu Pak Marsam. Sugeng dalu Pak Toto. Matur nuwun. Pak Marsam kami perkenalkan adalah salah satu tokoh pewayangan di Indonesia ini, wayang orang khususnya. Saat ini beliau adalah ngesui sebagai ketua, istilahnya apa? Ketua atau pimpinan paguyuban wayang orang Barata yang ada di Jakarta. Ini beliau adalah pimpinan wayang orang Barata yang ada di Jakarta. Ngagem paguyuban. Paguyuban. Berarti di Jakarta artinya paguyuban tidak hanya satu kelompok ini. Satu kelompok ini istilahnya pakai paguyuban. Paguyuban. Jadi paguyuban menika supaya guyub rukun. Oh, nggih. Terima kasih sekali dimulai pada kesempatan ini untuk kami bisa sukawruh dengan Bapak Marsam. Sejak kapan Pak Marsam tertarik dengan dunia wayang ini sehingga yang kami tahu seumur Pak Marsam sampai sekarang ini berapa Pak? 70. 70. Masya Allah, alhamdulillah masih sehat. Iya, dalam usia 70 tahun. Alhamdulillah. Dan sepanjang hidupnya dicurahkan dalam mengabdi pada budaya wayang ini. Iya. Untuk itu kami mohon cerita tentang perjalanan Bapak Marsam dalam dunia pewayangan ini. Iya. Namun koreksi rumiyin. Dados sampun ngantos dipun sebut budayawan, kula namung cekap pelaku seni. Nggih, kawula lahir tepatipun 3 November 1950. Oh, 50. Yang tercatat menika. Namung tiang sepuh kula piyambakna mboten mangertos. Dados menawi kula tanglet menika pada waktu itu Indonesia baru kelas kedua. Oh. Jadi kelas pertama 1947, kelas kedua 1949. Dados kadosipun dalam kepengungsian menawi kula nginten ya kurang lebih tahun 1945 kula lahir. Oh, justru 1949. 49. Karena sekarang 70 ya Pak, Pak. Lahir di kota mana Pak? Di Karisdenan Surakarta, namung klebet Kabupaten Sukoharjo. Oh ya. Dados tiyang 10 kula piyambak mboten mangertos tanggal pinten. Namung engetipun dinane Jumat Kliwon lahir. Nggih. Lahir pun paringi tetenger Marsam. Mergi bapak kula menika naminipun Marlan, simbok kula menika Saminten. Dados Kyai sepuh kula rumiyin gampilipun Mar kalih Sam. Saya menika. Lajeng kula ngangge nami Marsam Mulyo Atmojo menika sampunipun kula dados warga Karaharjan Gunung Oh, Pring. nggih. Tepatipun taunipun 1973, namung bulanipun kula kesupen. Oh, nggih. Ya sasampunipun kula pikantuk prameswari saking kathah kerajaan menika. Nggih. Kepareng dongeng. Monggo. Dados rikala kula tasih sekolah SD. Kleres kelas gangsal kalian kelas 6 menika guru kula menika dalang. Oh, ngaten nggih. Kula emut naminipun Raden Mas Sutyasmanto. Dadi menika kalebet piyai trah saking Surakarta Hadiningrat
kok dados guru. Dados menawi kala rumiyin dinten Sabtu menika istilahipun hari Krida. Menawi sak menika ekstrakurikuler nggih. Nggih. Menika kula dipun ajari nabuh gamelan. Oh, pertama kali bersentuhan dengan budaya gamelan menika. Nggih, wonten sekolahan menika. Tiap hari Sabtu. Namung wonten kampung menika tangga kula nggih gadah gamelan. Menika saben dinten kula ajar nabuh. Oh, nggih. Ngantos kula saged tumbas gamelan piyambak menika ngantos mriki mboten saged nabuh. Mboten saged napa gamelanipun ingkang tuh. Nggih, mboten saged. Kula saged ndamel gitar kala rumiyin rikala SD menika ngrencangi kakak-kakak kelas. Oh, nah, namun ngantos mriki menika main gitar menika nggih mboten saged. Bisa buat tidak bisa memainkan. Dados kampung kula gadah tangga kelurahan menika setunggal kelurahan menika ndamel perusahaan gitar ingkang dipun sadi-sadi wonten mriki. Oh, nggih niku nganu sekitar dengan Solo ngoten nggih. Kelurahan Ngerombo Mbaki menika panggenan kula. Ngantos dumugi Indonesia menika sampun ndamel gitar elektrik menapa. Lajeng kula tertarik ringgit menika kala rumiyin dipun awli ringgit wacucal wayang kulit. Oh, mandar ingkang sepisan nggih, remen ningali wayang kulit. Lajeng gadah dedongengan kalian guru kula menika remen. Lajeng kula asring nonton wayang wong Sriwedari. Solo. Solo nggih. Dados rikala semanten kula tahun 62 63 menika lulus SD. Nggih. Lajeng kalian Pak Di kula dipun sekolahaken dhateng Blitar. Blitar nggih. Namung rikala semanten hari Senin harusnya masuk sekolah SMP Negeri 1 Blitar. Oh, nggih. Minggunipun enjing kula minggat saking Blitar. Lajeng kula vakum setunggal tahun kalian Pak Di kula pun purugi dipun jak dhateng Jakarta. Oh, pindah Jakarta ngoten. Pak Di ingkang sama menika. Ingkang sami Pak Di. Nggih. Dados karena orang tua saya kurang mampu untuk membiayai sekolah, kemudian Pak Di kula ingkang perhatian kalian kula dibujak dhateng Jakarta pun daftaraken sekolah. Mbok menawi penggalihipun Pak Di supaya kerasan ning Jakarta, wonten Jakarta kok wonten wayang wong. Kula dijak nonton. Dasari bocah beling nggih. Bareng nonton mboten wangsul kenal kalian anak-anak dari pemain itu. 60. Kenal kalian anak-anakipun pemain. Mboten anak-anak pemain. Kalau semanten tasih umur 18 tahun. Berarti rata-rata menika pemain nggih asal saking daerah ta menika? Nggih kados menawi kelompok menika kados tentara saking pundi kemawon wonten. Namung khususipun Jawi menawi nggih. Lajeng 1966 grup wayang ingkang naminipun Pancamurti menika ndamel film wayang. Ceritanya kula sangat eling. Awalnya Durna Cidra, kemudian diambil keputusan ceritanya Bima Kroda. Isi ceritanya adalah menyoroti konfrontasi Indonesia Malaysia. Oh, nggih tahun 65. Ya. Jadi 66 itu bikin cerita Bima Kroda, film yang isi ceritanya itu menyoroti pertempuran antara Indonesia Malaysia karena perebutan Kalimantan Utara, Sarawak menika. Namun dipun wayangaken nggih. Lajeng dipun karang menapa negaranya atau keratone enten Malaysia Raya. Lah kula nderek menika dados pemain terkecil. Ning kula dereng dados pemain wayang. Nggih. Film dereng dados. Lajeng wonten pemain wayang menika kepanggih kula. Kepengin dadi wayang ora? Kepengin Mas. Melu aku engko tak ajari dadi Gatotkaca. Nggih. Saking Jakarta badhe keliling Jawa Tengah
kula mboten pamit kalian Pak D menika. Dasar beling gitu. Dados istilahnya yang kedua ketos kalau wau. Iya, iya, mboten pamit. Lajeng kula nderek setunggal truk saking Jakarta menika jujukipun Muntilan. Gedungipun wonten Klenteng menika. Gedung kesenian menika rumiyin nggih namanipun. Kalau rumiyin dereng nami gedung kesenian nggih. Namung gedung ngaten. Oh, nggih. Dados napa lantenipun tasih gesik dereng dipun tegel masuk. Namung dumugi mriku sampun wonten grup ingkang wonten mriku. Nggih. Dados masalahipun pengurus panggenan kula menika sampun izin namung dimentosi dangu mboten sowan-sowan lajeng dipun grup sanes ingkang lamar pun paringi. Mboten sios dateng menika tahun 67 nggih. Lajeng kula pindah Ungaran, pindah Weleri, lajeng 67 menika dateng Magelang. Itu Pak Marsan sampun berperan sebagai dereng menika. Dereng. Dados kula tasih nyuweki karcis. Itu dari nol benar-benar. Nggih, lajeng 68 kula milai. Nggih. Terjun wonten panggung. Ingkang pertama nggih Muntilan. Wonten Magelang. Oh, Magelang. Gedung Pelem. Gedung Pelem menika sakmenika dados Bang napa Mbah? Ingkang jati abang. Sekitaranipun tempatipun sekitar kalau caket shopping, dados kalau rumiyin terminal, lajeng peken, stasiun. Nah kula wonten ngajeng pasar adep-adepan kalian pasar Ampera. Niki orang-orang lama yang ngetahui tentang Gedung Pelem nika. Nggih, Gedung Pelem. Naminipun Gedung Globe, lajeng dados gedung bioskop menika Bima. Oh, nggih. Wonten witipun Pelem ageng ketelah Gedung Pelem. Kula melai tahun 68 menika melu. Kula daftar kan sutradara, kula tak nderek joget. Lho kowe kudu latihan sik. Mboten kula teng mburi mawon, kula pun kerep ndelok. Lajeng nyemplung mulai 68 kula sampun mulai dadi pemain. Nggih. Lajeng 69 cabang damel ketoprak bos kula mainipun wonten gedung kesenian Muntilan. Oh, jadi menika perjalananipun mboten namung wayang orang kemawon, lajeng ketoprak. Lah awalipun ketoprak menika damel lakon Laire Boko. Lajeng sutradaranipun menika sutradara Akabri. Pak Ngadino asmanipun nggih. Tanglet cah wayang kene sing sok dadi buta sapa kula rumiyin sok dadi buta. Oh, ngaten nggih. Tak jukuk dadi Boko, laire Boko menerak buta to ceritane. Lajeng lampanipun menika menawi lampan Boko menika legenda nggih. Dados nyangkut ngantos dumugi Muntilan lho. Dadi carosipun pengging parang tritis namung ngantos Muntilan. Dadi sing nututi nganti ketantilan dadi kutha Muntilan. Terus mergane apa? Mergo wong tuwa seneng karo anake dadi jeneng ngerambi anak. Nganti dioyak-oyak saka isine sing ngandhut mlayu tekan dukun lair Boko. Lah kok lair kesandung watu tiba lair Boko, watune dijenengke watu dukun. Nika legenda. Nah, kula nderek ketoprak. Tahun 70 dados grup menika wonten 3 Pancamurti menika pusat Jakarta, yang kedua keliling Jawa Tengah, yang ketiga keliling Lampung. Awalnya untuk menghibur transmigrasi angkatan darat. Angkatan pertama menika nggih. Nggih. Dados ingkang nugasaken kula rumiyin Mayor Jenderal Harsono. Kula dateng Lampung. Oh nggih. Lajeng dados penduduk Lampung. Namung boten dangu katosipun namung 2 tahun pemilu pertama tahun 72. Nggih, kula mboten kerasan, kula wangsul. Dados kula pikantuk jatah kebon
yang buat rumah itu 1000 meter. Wonten Lampung menika. Nggih. Lajeng dapat napa istilahnya Tegal utawa ladang 1 hektar. Masyaallah. Menika kula tilar, Mas. Kula ora ngerti nek tanah iki jane penting. Sampun mboten saged dipun esot sak menika. Mboten. Kula tilar. Kula pamit kalian lurahipun. Oh, mekaten sih. Kula kemutan kula rumiyin lurahipun nggih tentara wonten Transat menika. Pangkatipun nggih. Nek mboten lepat Kapten Muhtoyib. Nggih. Kula wangsul, Pak. Lah jatahmu piye monggo kersa kula tilar. Tur kula lahir desa ning ra iso macul, Mas. Kula bingung. Oke, nuwun sewu nggih. Niki untuk dipercepat perjalananipun budaya panjenengan menawi panjenengan menika terkenal sebagai tokoh Bagong wonten ing ingkang terakhir Mas. Tapi perjalanan tokoh anu nika menawi critanipun ngaten. Menawi tokoh Bagong nggih. Kula kalian almarhum Gepeng. Oh nggih Gepeng. Pelawak Sri Mulat. Pelawak nggih. Kemutan nggih. Menika nggih aslinipun nggih. Aslinipun nggih Koplak. Oh Koplak nggih. Koplak alor. Menika rak dipun pasrahi nyepeng grup wayang wong wonten Mundilan. Oh. Menika kagunganipun Kapten Marsono menika saking Akabri. Menika wayahipun kiyainipun Payaman, dalemipun Payaman. Oh. Nggih. Dados kula mriyun kagungan putra ajar joget ingkang ngajari garwanipun Mas Gepeng nika namanipun Mbak Sofia menika. Lah nyepeng ringgit menika lajeng pemainipun Petrukipun menika kala semanten Mas Joko Purnomo. Joko Purnomo menika ingkang Lesmana Wuyung. Oh nggih, Solo nika. Nggih. Kala semanten tasih wonten Tegal. Garwanipun rak menika pedamel bank. Nggih. Wonten Mundilan pun purugi garwanipun Mas Kondur. Mas Joko menika kondur anak buahipun naminipun Sasmuri menika Bagong. Oh nggih. Derek wangsul. Mongko ingkang ngetuani kula kalian Mas Aris Gepeng menika. Oh nggih. Pripun Mas niki Pak Aris menika kalirun Mas Aris menika ngendang. Ngoten. Jenengan munggah Mang Mitruk kula tak Bagong Mas. Awalipun menika 1975. Sebelumnya peran-peran yang saya peran-peran allround Mas. Oh, nggih. Namun mboten alusan. Nggih. Kasaran saged. Nggih. Kemudian perkembangan sampai dengan kalau di Jakarta mestinya itu tingkat nasional dan sangat mungkin untuk bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa dikirim misi budaya kemana luar negeri misalkan. Nggih, kalau peran Bagong akhir Mas. Nggih. Kalau rumiyin gareng. Oh gareng rumiyin, nggih. Gareng. Nggih. Lajeng peranipun Bagong boten wonten, kula mundhak lemu. Lajeng dados peran Bagong. Nggih. Dados kiprah kula kala rumiyin rikala tasih wonten Magelang mewakili Magelang Festival Wayang Orang tingkat Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, pernah 2 kali mendapatkan piala. Yang pertama juara 2, yang kedua juara 3. Itu Magelang yang menang. Kalau rumiyin lah nggih ngantos nganu rak kabupaten mboten ngertos kula. Oh, namun menawi Kodia menika petugas PDK-nipun tepang kalian kula. Terakhir 84 nggih. Lajeng duta budaya menika ingkang nimbali kula nggih saking Kodia mboten saking kabupaten. Pertama duta budaya Duta budaya wonten Taman Mini. Taman Mini. Oh nggih. Ini mau ketoprak menika. Ketoprak. Nggih. Mumpung ingat menika kedekatan panjenengan yang termasuk masih dalam akhir-akhir ini, kedekatan kesaksian panjenengan dengan almarhum Mas Didi Kempot ini untuk bisa saya kenal dengan Didi Kempot itu tahun 90-an. Ya. Jadi pada waktu tahun 1975 saya di Solo itu yang ngajak almarhum bapaknya Didi Kempot.
Mas Ranto Edi Gudel. Yang ngajak. Ya, jadi saya main di Kulon Progo tahun 75 itu Mas Ranto Edi Gudel itu ndelalai tanggapan di Kulon Progo. Lihat grup saya mampir. Ya. Terus gimana kalau anu main di Solo? Siap. 75 ke Solo. Oh, diboyong sak kelompok begitu. Ya. Di Solo di Jagalan. Terus kemudian saya mau punya anak yang pertama itu tahun 76 ding, 76 ya. 76. Itu anak saya Panji itu masih dalam kandungan itu umur 6 sasi, 7 sasi. Itu saya belum kenal sama Didi Kempot karena masih kecil. Yang saya tahu almarhum Mami Prakoso. Ya, atau kalau malam minggu sok nusul. Nah, terus kemudian saya dapat tambahan ilmu dari Mbah Ranto. Itu beliau kalau ngeroli gentenan. Mas Marsam ndagel, aku sing ngeroli. Gitu. Ngeroli itu ngeroli jadi peran. Jadi peran. Oh, ngaten ya. Jadi kalau perannya kan saya. Dagelane Mas Ranto itu. Terus Mas, sesuk ganti. Aku sing peran, sampean sing dagel. Aku dagelan ketoprak belum pengalaman dikasih bekal ya Mas. Kalau saya manggil Mas, beliau juga almarhum itu manggil saya Mas. Ya. Saya ingat sekali cerita Gagak Solo itu perannya Mas Ranto itu dagelannya saya. Akhirnya di Solo nggak lama karena mau mitoni saya pulang neng Kerajan. Saya mitoni neng Kerajan itu. Jadi saya tambah bekal dagel karo Mbah Ranto dan Bagong Gareng di wayang orang itu. Waktu itu jadi, Mas Didi masih kecil ya? Masih. Nggak pernah nusul, yang sering nusul almarhum Mami. Mami. Tapi rasa keluarga ini kok sepertinya begitu dekat. Itu memang seperti Mbah Ranto semua. Jadi kalau sudah kenal itu sangat akrab sekali. Apalagi almarhum Mami itu. Ya, oke. Lajeng diperkuat lagi setelah saya masuk Jakarta. Akrab sekali dengan Mami. Dan pertama kali almarhum Didi Kempot itu bikin album, waktu itu partnernya Yati Besek. Itu saya ngikut itu. Saya ngedotke sama kakaknya Didi, saya Mami, namanya Sentot. Sentot itu juga penyanyi, tapi lagunya pop. Sudah meninggal juga Sentot itu. Kembali ke persaudaraan budaya panjenengan, karena waktunya masih. Tentunya kami juga sering lihat di publikasi itu pentas di TV yang kolosal dengan melibatkan orang-orang dari angkatan. Ini ceritanya gimana Mas bisa mereka bisa bergabung dalam wayang ini sehingga bisa terjadi sebuah pentas yang kolosal demikian. Sebenarnya banyak Mas kalau di sana ya. Jadi dari instansi-instansi itu yang saya ingat dari Indosat, dari PLN, terus kemudian dari Migas, dari Pertamina, terus dari PG, perusahaan gas itu, PGN, terus dari BPJS ketenaga kerjaan itu belum lama ini kami selalu gabung. Jadi beliau adalah pemerhati seni, terutama wayang dan ketoprak. Terus kemudian dari Mabes TNI. Jadi Mabes TNI itu dari 3 angkatan, darat, laut, udara. Itu pemainnya, tokohnya banyak jenderalnya. Ya. Ikut main terjun langsung dari pemeran dalam wayang. Jelas pelatihnya dari grup kami, Paguyuban Wayang Orang Barata. Jadi di sana itu banyak grup-grup amatir yang cinta dengan seni wayang orang ini. Ya toh? Jadi menteri-menteri waktu itu yang ikut main Syarif Hasan. Terus kemudian saya pernah dengan Pak Andi Malarangeng.
itu juga main wayang. Itu ya itu orang Bugis tapi dabuane Gatotkaca Mas. Terus kemudian yang guyon sama saya sekarang jadi panglima Pak Hadi itu. Oh iya. Nah, itu panglima sekarang. Itu sebenarnya guyon ya nggak pakai kumis. Kalau Gatotkaca kan nggak kumis. Beliau itu sudah komisen. Pak nggak usah pakai kumis Pak. Itu ditebeli pakai angus langes saya bilang. Apa ngono? Iya. Iya. Tuh sampai diseling kan mabur itu diseling itu. Ya itu sampai macet selingnya. Tenang Pak. Di atas. Iya. Untung beliau seorang angkatan udara jadi nggak takut. Ya, itu waktu itu panglimanya sebelumnya Pak Gatot Nurmantio. Sampai dilanjutkan gabungan dengan Mabes TNI itu panglimanya Pak Gatot Nurmantio. Saya dapat 2 penghargaan. Ya. Satu Sata Kurawa. Sata Kurawa itu soto ki 100, Kurawa itu jumlahnya 100. Tapi kalau di panggung-panggung itu paling banyak 15. Nah ini dibuktikan pentas jumlahnya 100. Itu panggungnya sangat besar tuh Pak. Ya, besar sekali. Pemainnya ya tentara-tentara itu. Tentara-tentara itu Dadeke Kurawa. Lah tokoh-tokohnya yang jenderal-jenderal itu kemudian peran-perannya itu artis-artis. Termasuk Mas Roy Suryo itu ikut. Ya, Mas Roy Suryo itu ikut. Terus kemudian Mas Slamet Raharjo itu ikut. Terus Mbak Titik Puspa itu ikut. Lah partner saya Inayah itu ragile Gus. Wah, ini itu kalau di dapur pokoknya suami saya harus Pak Marsam itu. Sampai kemarin itu ada foto-fotonya di saya. Itu Mbak Inayah yang agak celat itu mungkin. Ya betul. Tapi orangnya pintar. Ya kalau bikin apa itu spontanitas puisi itu pintar tuh Inayah. Ya itu kalau guyon-guyon Pak Marsam, pon. Nanti kalau istrinya lihat saya minta gendong nanti cemburu. Enggak. Istri saya tahu kalau saya anak banget. Saya enggak kuat nanti jatuh. Saya yang digendong. Ya jadi saya minta gendong Inayah itu. Lebih jauh tentang keluarga Mbak Inayah ini. Mungkin apakah pernah juga karena panjenengan juga cukup lama di Jakarta bersinggungan langsung tentang budaya ini dengan Gus Dur panjenengan? Saya? Kalau anak buah saya iya. Jadi tiap 8 dino sekali dulu belum jadi presiden itu pasti ada pertemuan tokoh agama di dalamnya Gus Dur. Ya. 8 dino itu manggil Yogo tempat saya Klenengan. Gus Dur itu kan seneng nembang campur sari. Nah ini nanti ada Gus Dur, ada Romo. Romo itu pastor ya. Terus ada pendeta yang Kristen, ada tokoh Buddha, ada tokoh Hindu. Itu ngomong-ngomong. Nanti kalau sudah azan luhur itu Pak pendeta, Pak Romo, maaf ya saya mau sholat dulu. Itu guyon-guyon itu. Jadi itu memberi contoh bahwa dhuwur ki nek iso rukun ngene iki rakyate ora gelut masalah keyakinan dan agama. Itu dulu tiap 8 dino sekali. Itu yang bersinggungan saya ngirim anak buah saya. Itu. Kemudian Pak, sebegitu teguhnya panjenengan ini tetap bersetia selama hidup ini dengan wayang ini. Apa falsafah Anda sehingga bisa tetap di sana, bisa tetap untuk mengeruri kebudayaan wayang khususnya dengan tidak mengo-mengo ke sana kemarin meririk yang lainnya begitu Pak. Begini Mas. Jadi dunia wayang itu dunia saya. Jadi ada dunia besar, ada dunia kecil. Jadi dunia saya, dunia wayang itu sudah jadi dunia saya. Jadi wayang itu sudah mendarah daging. Karena wayang itu bukan hanya satu tontonan, tapi di situ ada mengandung tuntunan dan tatanan. Tuntunan yang ditata. Jadi wayang itu bayangan kehidupan manusia hidup. Jadi
kejadian yang ada di dunia sebenarnya sudah diceritakan di dalam wayang itu. Jadi wayang jangan ditonton mentah, tapi banyak filosofinya. Ada satu contoh kecil, Mas. Nek satrio kok kepethuk buta. Kalau buta itu ndas buta patang pemancat 4 dan ada cakilnya. Itu filosofi kehidupan. Satria itu tugasnya nguruk roto kang mendel anu mapras tanah kan mendukul, nguruk jagat kang mendelong. Itu memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat, itu satrio. Tapi pasti ketemu halangan, buta papat. Nah, itu filosofi. Jadi ada anasir atau hawa nafsu, 4 perkara di diri kita. Kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita, tidak mungkin akan bisa mengalahkan angkara murka yang lain. Filosofi, Mas, itu. Ya. Dan sehingga Pak Marsam sepertinya tidak melihat dunia yang lain, sehingga mungkin dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, ini kok ayam tentrem saja, ini lebih jauh resepnya gimana gitu. Gini resepipun manut simbah. Wong urip ki sabar nrimo ing pantun. Sugih miskin niku wis digaris karo sing kuwasa. Gitu. Aja milik barang kang melok, sing dudu darbeke. Amung menika. Oh iya. Dadi nek dudu dheke kok dimiliki iki piye itu kurang lebihnya. Selain itu dalam dunia panggung ini yang kami pengen tahu ini, kehidupan rohani ini sebenarnya bagaimana sehingga kami bisa mengetahui sesungguhnya wong panggung ya banyak, kalau dilihat kan banyak semua yang drama begitu. Namun sesungguhnya di dalamnya kan ada sesuatu yang tersembunyi dalam dunia rohani. Betul. Untuk orang-orang panggung ini sebenarnya yang terjadi bagaimana? Jadi saya kembalikan bahwa wayang itu satu tontonan, tapi juga ada tuntunannya. Gitu. Jadi kami mangan itu walaupun kami hidupnya bersandiwara, hidupnya pekerjaannya bersandiwara, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai masyarakat itu tidak boleh bersandiwara. Apa yang harus dijalani sesuai dengan apa yang dijalani oleh masyarakat banyak, oleh umat banyak. Tapi di dunia kami paguyuban wayang orang Barata itu ya seperti negara Indonesia ini. Jadi anggota kami itu majemuk. Jadi untuk keyakinannya ya ada yang spiritualnya, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Kami tidak bisa memaksa, tapi hidup kami sekelompok ini sangat sayuk, sayak, saikokapti, sayuk rukun ya. Ada saya ceritakan, Mas, satu keluarga. Sebenarnya kalau di agama kami nggak boleh. Jadi suaminya itu teman saya. Iki ya nek Jumatan bareng, nek kepethuk Jumat, kepethuke Jumat ya karena tempatnya beda. Tapi kalau hari Minggu istrinya itu ya kebaktian nganggo gitar. Karena istrinya itu Katolik. Ya, terus suaminya itu kan sebenarnya nggak boleh, tapi itu berjalan. Mereka sadar ya wis karepmu ya toh. Aku terus kelingan Jamal Mirdad karo bojone ya ta. Mane angelis karepmu lah, pokoknya masing-masing jadi kesananya masing-masing. Ngaten. Itu. Ya, jadi ya itu sudah sepantasnya kalau seorang Bapak Marsam atau akhirnya juga sampai juga sudah mendahului kita ini untuk sowan ke Ka'bah. Ya, itu juga merupakan perjalanan rohani dari Pak Marsam. Kula terlambat ya Mas. Jadi saya katakan aku wong bocah beling gitu. Jadi di kampung saya dulu nek diajari ngaji niku ya ngedep turutan terus metu kancane neruske ngaji, kula nyolong dondong.
Itu. Teng sekolahan nggih ngoten kan ada guru agamanya. Kemudian saya masuk ke panggung itu ora genah. Ora genah. Cuman setelah saya dapat juragan yang saya diserai untuk memimpin itu masih cucunya kiainya Pak Yaman Pak Marsono, saya sering swancem. Itu anggere sore kok ayo do salat. Itu pun belum saya. Terus anak saya sampai ngajine nggone Pak Kusen kan. Anak saya yang terakhir. Terus sekolahin ning Aisyah ya. Iya. Nek mulih mbok salat kung. Terus kula nggih prek. Tapi manusia ada kesadarannya nggih Mas. Akhirnya saya jadi nek kon maca Arab kula ora iso tapi batin saya punya keyakinan itu.